Berikutnya adalah penjelasan mengenai penjadwalan proses FCFS preemptive atau first come first serve preemptive. FCFS preemptive adalah penjadwalan proses yang melakukan eksekusi berdasarkan proses yang lebih awal tiba. Namun, akan langsung menjalankan proses berikutnya apabila proses berikutnya sudah tiba. Ketika proses akhir telah selesai dilakukan, akan mengulangi eksekusi terhadap proses yang belum selesai dijalankan sebelumnya. Dari tabel berikut dapat diketahui terdapat 5 proses. Untuk arrival time-nya adalah sebagai berikut dan pass time-nya adalah sebagai berikut. Sebelumnya kita harus membuat tabel bantuannya terlebih dahulu sebanyak 22 kolom berdasarkan dari total pass time-nya yang ada. Dan untuk berikutnya, setelah melakukan pembuatan pada tabel bantuan, kita melakukan pembuatan terhadap tabel pass time-nya nanti untuk perubahannya. Baik, kita mulai pengeksekusian pada penjadwalan proses FCFS preemptive. Untuk aturannya sendiri adalah yang pertama kali dijalankan adalah arrival time terkecil. Arrival time terkecil di sini adalah P1. Maka kita melakukan eksekusinya pada tabel bantuan. Kita isi sebanyak 1 kolom. Mengapa 1 kolom? Hal tersebut dikarenakan untuk P2 atau proses 2 yang dijalankan adalah memiliki arrival time 1. Sehingga untuk aturannya sendiri, ketika P1 dijalankan terlebih dahulu sebanyak dari arrival time kedua yang sudah atau akan siap dijalankan berikutnya. Yaitu kita di sini kita isi 1 kolom untuk proses P1. Setelah itu untuk P1 sendiri akan berkurang menjadi 4 karena pass time-nya telah dijalankan 1 kali atau 1 milisecond. Selanjutnya kita melakukan pengeksekusian terhadap P2 karena P2 adalah memiliki arrival time terkecil setelah dari P1 dengan pass time-nya adalah 3. Maka untuk yang dijalankan pada tabel bantuan adalah banyak 2. Kita beri warna sesuai dengan simbol P2. Setelah itu untuk pada tabel pass time-nya akan P2 sisa menjadi 1 pass time. Dan selanjutnya adalah P3. Untuk P3 sendiri, tabel bantuan yang dijalankan adalah banyak 3. Kita beri warna dari P3. Dan untuk sisa dari P3 adalah 3 karena pass time totalnya P3 adalah 6 dan dikurangi dengan pass time atau total pengeksekusian pada tabel bantuannya sebanyak 3. Dan selanjutnya adalah pengeksekusian terhadap P4. Untuk P4 sendiri adalah pengeksekusian dengan pass time-nya adalah 1 dan mentok adalah di 4 milisecond. Kita isi dengan 1, yaitu untuk simbolnya adalah warna dari P4. Dan untuk sisa dari P4 nya sendiri adalah 0 karena pass time-nya sendiri adalah 1 dan
selesai dijalankan pada tabel bantuan sebanyak 1 kolom. Selanjutnya, yang kita jalankan berikutnya adalah P5 atau proses berikutnya dengan bar time-nya adalah 7 dan arrival time-nya adalah keempat. Kita langsung jalankan semua bar time yang ada di P4, yaitu sebanyak 7 kolom pada tabel bantuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ubah warnanya menjadi warna dari P5. Lalu kita edit untuk sisa dari P5 adalah 0 karena sudah selesai dijalankan semua. Setelah P5 selesai dijalankan atau sudah habis, kita lanjut menjalankan kembali untuk P1 kembali, yaitu dimulai dari atas kembali. Sehingga untuk P1 sendiri akan dijalankan sebanyak 5 kolom. Kita ubah warnanya menjadi warna kuning sesuai dari P1, sehingga untuk P1 nya sendiri untuk sisanya adalah menjadi 0 karena sisa dari P1 yang ada yaitu 4 milisecond sudah selesai dijalankan semuanya. Dan selanjutnya adalah pengeksekusian terhadap P2. P2 memiliki sisanya adalah 1 bar time. Kita tambahkan pada tabel bantuannya yaitu sebanyak 1. Kita ubah menjadinya warna dari P2 yaitu hijau. Dan untuk sisanya adalah menjadi 0 karena sudah selesai dijalankan semua. Selanjutnya kita akan berlanjut ke P3 atau proses yang terakhir kali dijalankan. Kita isi warnanya dari P3 sendiri adalah setelah itu kita edit menjadi 0 karena P3 sudah selesai dijalankan semua. Lalu pada tahap terakhir kita hitung untuk masing-masing start time, finish time, dan response time-nya masing-masing proses. Untuk start time-nya P1 adalah dimulai dari 0 dan untuk finish time-nya adalah 18 karena ini adalah proses terakhir yang dijalankan oleh P1. Finish time-nya adalah 18. Selanjutnya untuk response time-nya dari P1 adalah finish time dikurangi arrival time, yaitu 18 dikurangi 0 sama dengan 18. Selanjutnya untuk P2 sendiri adalah memiliki start time-nya adalah di 1 dan untuk finish time-nya adalah 19. Selanjutnya untuk response time-nya adalah 18, yaitu 19 dikurangi 1. Dan untuk P3 start time-nya adalah 3 dan finish time-nya adalah 22. Untuk response time-nya adalah 20. Selanjutnya adalah P4. P4 memiliki start time-nya adalah di 6, kolom 6. Lalu untuk finish time-nya adalah di 7. Dan untuk response time-nya adalah 7 dikurangi 3, yaitu 4. Dan yang terakhir adalah P5 atau proses kelima. Dengan start time-nya dari P5 sendiri adalah 7 dan untuk finish time-nya adalah 14. Untuk response time-nya dari P5 adalah 14 dikurangi 4, yaitu 10. Ketika semua tabel start time, finish time, dan response time sudah terisi, selanjutnya kita mencari average waiting time-nya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui jumlah dari atau total dari response time. Kita jumlah untuk response time-nya terlebih dahulu, yaitu 18 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 4 ditambah 10.
sama dengan kita dapat mengetahui untuk 18 ditambah 18 adalah 36, lalu 36 ditambah 20 adalah 56, lalu 56 ditambah 4 adalah 60, dan 60 ditambah 10 adalah 70. Selanjutnya kita bagi dengan banyaknya proses yang ada, yaitu sebanyak 5 proses. Kita bagi 5. Sehingga dapat diketahui average waiting time-nya adalah 70 dibagi 5, yaitu sebanyak 14. Sehingga dapat diketahui bahwa average waiting time-nya dari penjadwalan proses FCFS preemptive adalah 14. Berikutnya adalah penjelasan mengenai penjadwalan proses FCFS non-preemptive atau first come first serve non-preemptive. FCFS non-preemptive adalah penjadwalan proses yang melakukan eksekusi berdasarkan proses yang lebih awal tiba. Sehingga proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai dijalankan. Pengeksekusian FCFS non-preemptive berdasarkan dari arrival time terkecil, sehingga pada tabel berikut dapat diketahui bahwa P1 adalah proses yang pertama kali dijalankan, karena memiliki arrival time-nya paling kecil, yaitu 0. Selanjutnya adalah penjadwalan proses mengenai eksekusi pada P2, karena P2 memiliki arrival time terkecil setelah dari P1. Selanjutnya adalah P3 dengan arrival time-nya adalah 2. Dilanjutkan dengan P4 dengan arrival time-nya adalah 3. Dan yang paling terakhir adalah pengeksekusian terhadap proses 5 atau P5. Dengan arrival time-nya adalah yang paling besar atau 4. Sebelum melakukan eksekusi terhadap tabel berikut, kita harus membentuk suatu tabel bantuan, di mana untuk tabel bantuannya sendiri terdapat 22 kolom peta. Mengapa 22 kolom peta? Hal tersebut dikarenakan total dari burst time-nya dari masing-masing proses adalah banyak 22 milisecond. Selanjutnya kita membutuhkan tabel untuk melakukan edit terhadap burst time-nya ketika selesai dieksekusi pada tabel bantuan. Kita memerlukan 5 kolom tabel pada tabel pengeksekusian burst time-nya karena terdapat proses banyak 5. Lalu di akhir nanti kita dapat mengetahui average waiting time-nya dari penjadwalan proses FCFS non-preemptive. Baik, kita selanjutnya melakukan eksekusi terhadap P1 terlebih dahulu dengan arrival time-nya adalah 0 atau yang paling terkecil dan memiliki burst time-nya adalah 5. Maka kita isi pada tabel bantuan sebanyak 5 kolom. Setelah itu, kita beri simbol warna kuning sebagai simbol dari P1. Lalu kita isi untuk start time-nya dari P1 adalah 0, finish time-nya adalah 5, dan response time-nya adalah finish time dikurangi arrival time, yaitu 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Untuk start time berasal dari sini, dan untuk finish time-nya adalah berasal dari sini. Selanjutnya, kita melakukan eksekusi terhadap P2 dengan arrival time-nya adalah 1 dan burst time-nya adalah 3. Kita isi pada tabel bantuan banyak 3 kolom. Lalu kita beri warna simbol dari P2 yaitu hijau. Dan untuk start time-nya adalah 5, untuk finish time-nya adalah 8,
dan response time-nya adalah 8 dikurangi 1, yaitu 7. Kita juga melakukan perubahan terhadap kolom pada tabel burst time-nya, yaitu untuk P1 tadi sudah selesai dilakukan eksekusi sebanyak 5 burst time-nya, yaitu sekarang posisi menjadi 0. Dan untuk P2 sendiri sudah dilakukan eksekusi terhadap 3 burst time-nya, sehingga sekarang juga menjadi 0. Lalu selanjutnya kita melakukan eksekusi terhadap P3 dengan burst time-nya adalah 6. Kita eksekusi pada tabel bantuannya sebanyak 6 kolom, yaitu karena 6 milisecond burst time, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita beri simbol warna P3 yaitu biru muda. Lalu kita isi start time-nya P3 adalah 8 dan finish time-nya adalah 14. Untuk response time-nya sendiri adalah 14 kurangi 2, yaitu 12. Kita rubah di sini untuk P3-nya menjadi 0. Selanjutnya yang dieksekusi keempat adalah P4 karena arrival time-nya adalah 3, terbesar setelah selesai dilakukan eksekusi pada P3. Untuk pada tabel bantuannya kita isi sebanyak 1 burst time. Kita rubah menjadi simbol warna dari P4. Lalu kita isi untuk start time-nya adalah 14 dan finish time-nya adalah 15. Untuk response time-nya adalah 15 dikurangi 3, yaitu 12. Kita rubah menjadi 0. Dan yang paling terakhir dijalankan adalah P5. Dengan burst time-nya adalah 7. Karena ini adalah proses yang terakhir, maka kita isi semua tabel bantuannya dengan simbol warna dari P5. Lalu kita isi untuk start time-nya P5 adalah 15 dan finish time-nya adalah 22. Untuk response time-nya adalah 22 dikurangi 4, yaitu 18. Di sini kita rubah menjadi 0. Selanjutnya, setelah selesai melakukan eksekusi pada tabel di atas, kita dapat menghitung average waiting time-nya, yaitu dengan menjumlahkan response time-nya terlebih dahulu, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 12 dan ditambah 18. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 7 adalah 12, 12 tambah 12 adalah 24, 24 ditambah 12 adalah 36, dan 36 ditambah 18 adalah 54. Setelah kita melakukan penjumlahan terhadap response time-nya, kita bagi dengan jumlah dari proses yang ada, yaitu di sini adalah sebanyak 5 proses, maka kita bagi dengan angka 5. Maka dapat diketahui bahwa 54 dibagi 5 adalah 10,8. Sehingga dapat diketahui average waiting time-nya dari FCFS non-preemptive penjadwalan proses ini adalah 10,8. Pada video yang pertama, kita akan melakukan pembahasan mengenai penjadwalan proses SJF preemptive atau Subset Job First. Penjadwalan proses SJF preemptive disebut juga sebagai Shortest Remaining Time First. Artinya, PSJF merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa proses burst time terkecil, di mana pada penjadwalan proses ini burst time yang terkecil lah yang akan dijalankan terlebih dahulu. Nanti untuk penjadwalan proses ini kita dapat mengetahui average waiting time-nya dari semua proses yang ada. Pada percobaan
penjadwalan proses ini kita terdapat 5 proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5, di mana berikut adalah masing-masing arrival time-nya dan berikut adalah masing-masing pass time-nya. Baik, yang untuk pertama kita memerlukan di sini adalah tabel bantuan, di mana tabel bantuan ini berfungsi untuk mengetahui sisa proses dan perbandingan pada masing-masing atau semua proses yang ada. Di sini terdapat 22 tabel bantuan. Mengapa 22? Karena 22 berasal dari total dari pass time yang ada pada semua prosesnya ini. Yaitu ini adalah total menjadi 22, maka tabel bantuan yang diperlukan adalah 22. Selanjutnya di sini adalah tabel untuk list atau daftarnya masing-masing proses dengan pass time, yaitu P1 pass time-nya adalah 5, P2 adalah 3, P3 adalah 6, P4 adalah 1, dan P5 adalah pass time 7. Baik, kita melakukan eksekusi yang pertama pada tabel bantuan. Dan eksekusi yang pertama adalah P1. Mengapa P1? Karena P1 arrival time-nya adalah 0, maka proses yang akan dijalankan atau eksekusi pertama adalah pada arrival time 0, yaitu P1. Kita ikutkan pada tabel bantuan P1 dengan memberikan warna kuning, yaitu logo dari simbol dari warna P1. Dan di sini untuk pass time-nya akan berkurang menjadi 4 karena berkurang 1. Untuk P1-nya sudah diinputkan pada tabel bantuan. Setelah itu selanjutnya kita menjalankan P2. Mengapa P2? Karena pada P2 sendiri datang pada arrival time yang 1 milisecond, yaitu setelah dari P1. Kita inputkan P2 pada tabel bantuan, atau sebelumnya kita convert terlebih dahulu. Sebelum diinputkan pada tabel bantuan, kita convert terlebih dahulu antara P1 dengan P2, mana yang memiliki burst time yang terkecil. Dari sini kita dapat mengetahui burst time terkecil adalah pada P2, yaitu burst time-nya 3. Kita inputkan terlebih dahulu pada tabel bantuan sebelum mengeksekusi tabel start time-nya, finish time-nya, dan response time-nya, yaitu adalah 3 tabel bantuan, 1, 2, 3. Kita beri warna hijau agar lebih mudah. Dan di sini untuk start time-nya P2 adalah start time pada 1 dan finish time-nya adalah 4. Setelah itu kita isi juga response time-nya. Response time berasal dari finish time dikurangi arrival time, yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan jangan lupa di sini karena sudah dieksekusi pada tabel bantuan, di sini berubah menjadi 0. Setelah itu kita akan melakukan komparasi antara P1, P3, P4, dan P5 untuk mengetahui mana pass time yang terkecil dari keempat proses ini, P1, P3, P4, dan P5. Dapat diketahui untuk pass time yang terkecil adalah pada P4, yaitu pass time-nya adalah bernilai 1. Kita input di sini adalah P4. Kita beri warna ungu. Dan di sini P4 untuk start time-nya adalah 4 dan finish time-nya adalah 5. Untuk response time-nya adalah 5 dikurangi 3, yaitu 2. Di sini menjadi 0 karena sudah dieksekusi pada tabel bantuan. Setelah P4 selesai dieksekusi, maka selanjutnya adalah komparasi antara P1, P3, dan P5. Kita dapat mengetahui bahwa P1 adalah pass time terkecil. Langsung saja kita inputkan pada tabel bantuan 1, 2, 3, 4. Kita beri warna kuning. Setelah itu kita inputkan pada start time-nya. P1 start time dimulai dari 0 karena tadi sudah dijalankan pada awal proses P1 pada tabel bantuan ke 0 start time-nya.
Lalu finish time-nya adalah pada tabel bantuan finish time 9. Response time-nya adalah 9 dikurangi 0, yaitu 9. Lalu di sini kita ubah menjadi 0 karena sudah diinputkan atau dieksekusi pada tabel bantuan. Setelah P1 selesai, kita akan melakukan komparasi antara P3 dengan P5. Dan dapat diketahui bahwa P3 adalah memiliki persisten terkecil daripada P5, yaitu 6. Kita inputkan pada tabel bantuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita beri warnanya P3. Setelah itu kita inputkan starternya P3 adalah 9 dan finish time-nya adalah 15. Dan untuk respons time-nya adalah 15 dikurangi 2, yaitu 13. Dan ini kita ubah menjadi 0 karena sudah dieksekusi pada tabel bantuan. Dan yang terakhir adalah P5. P5 bernilai persisten 7. Dan saja kita inputkan semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan warnanya adalah warnanya P5. Dan untuk starternya P5 sendiri adalah 15. Dan untuk finish time-nya adalah 22. Untuk respons time-nya adalah 22 dikurangi 4, yaitu 18. Lalu setelah semua tabel start time dan finish time dan respons time-nya sudah terisi, kita akan menghitung average waiting time-nya atau TR. TR. Caranya adalah dengan menjumlahkan semua respons time-nya. Pada tabel respons time kita jumlahkan nilainya, yaitu 9 ditambah 3 ditambah 13 ditambah 2 ditambah 18. 9 tambah 3 adalah 11, 11 tambah 13 adalah 24, 24 ditambah 2 adalah 26, dan 26 ditambah 18 adalah 45. Lalu setelah kita mengetahui jumlah dari respons time-nya, kita untuk menghitung average waiting time-nya, kita bagi dengan total proses yang ada, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Artinya terdapat 5 proses. 45 dibagi 5. 5 adalah jumlah prosesnya yang ada, sama dengan 9. Maka dapat diketahui dari soal yang ada prosesnya adalah 5 proses dengan artikelnya adalah berikut dan persennya adalah berikut, dapat diketahui average waiting time-nya adalah 9. Berikut adalah penerapan atau contoh soal dari SJF preemptive. Selanjutnya, kita akan melakukan penjelasan mengenai penjadwalan proses SJF non-preemptive atau shortcut job first non-preemptive. SJF non-preemptive sendiri adalah antrian dengan prioritas tanpa preempsi, dan yang menjadi prioritasnya adalah proses yang pendek atau yang paling singkat. Semakin pendek proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Ini adalah kata kunci dari penjadwalan proses ini, atau sifatnya dari penjadwalan proses ini. Pada penjadwalan proses SJF non-preemptive, kita nanti akan mengetahui average waiting time-nya. Dan ini adalah beberapa stepnya. Kita membuat tabel seperti tampilan berikut. Dengan ini adalah masing-masing prosesnya, dan ini adalah masing-masing arrival time dari proses, lalu ini adalah start time dari proses. Setelah itu kita juga perlu untuk membuat
tabel bantuan, di mana pada tabel bantuan ini berfungsi untuk mengetahui biasa proses dan perbandingan pada masing-masing proses yang dieksekusi. Setelah adanya tabel bantuan, kita juga memerlukan tabel parstem, yaitu masing-masing proses memiliki parstem berapa. Kita akan melakukan perubahannya nanti untuk parstemnya ketika sudah selesai dieksekusi pada tabel bantuan pada tabel parstem ini. Baik, kita mulai untuk eksekusi yang pertama kali, yaitu adalah proses 1 atau P1, di mana untuk arrival time-nya adalah 0, maka dari itu dilakukan eksekusi pertama kali. Dan untuk P1 memiliki parstem 5. Kita input di tabel bantuannya sebanyak 5 kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri simbol warna kuning sebagai tanda bahwa itu adalah P1. Setelah itu kita juga melakukan update pada start time-nya, yaitu adalah start time-nya adalah 0 dan finish time-nya adalah 5. Dan untuk response time-nya adalah finish time dikurangi arrival time untuk rumusnya. Maka 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Setelah itu kita update di sini juga karena sudah dieksekusi pada tabel bantuan menjadi 0. Setelah P1 telah selesai dieksekusi, step selanjutnya adalah melakukan perbandingan antara P2, P3, P4, dan P5. Dan dapat diketahui yang paling kecil adalah P4 karena bernilai 1. Kita inputkan pada tabel bantuan yaitu P4. Kita ubah warnanya menjadi warna ungu. Setelah itu kita update untuk start time-nya. Untuk P4 sendiri adalah start time 5 dan finish time-nya adalah 6. Untuk response time-nya adalah 6 dikurangi 3, yaitu 3. Kita update juga di sini menjadi 0. Setelah itu kita lakukan konversi yaitu P2, P3, dan P5. Dan yang paling kecil adalah start time-nya dari P2, yaitu 3. Kita tambahkan atau kita eksekusi pada tabel bantuannya 1, 2, 3. Kita beri simbol warna hijau dan kita update untuk P2 start time dan finish time-nya yaitu 6 untuk start time-nya dan finish time-nya adalah 9. Dan untuk response time-nya adalah finish time dikurangi arrival time yaitu 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Setelah itu kita update di sini menjadi 0. Nah, sudah dieksekusi pada tabel bantuan. Setelah itu kita akan melakukan konversi antara P3 dan P5 dan dapat diketahui adalah P3 lebih kecil daripada P5. Kita lakukan eksekusi pada tabel bantuan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita rubah warnanya menjadi warna dari P3. Kita update di sisi start time-nya menjadi 9 dan finish time-nya 15. Untuk response time-nya adalah 15 kurangi 2 yaitu 13. Setelah itu di sini diupdate menjadi 0. Dan yang terakhir adalah P5. P5 adalah proses terakhir, maka di sini kita langsung inputkan sebagai proses terakhir yaitu P5. Kita ubah warnanya menjadi warna orange yaitu simbol dari P5. Dan kita input untuk start time-nya adalah 15 dan untuk finish time-nya adalah 22 dan untuk response time-nya adalah 22 dikurangi 4 yaitu 18. Di sini kita juga harus mengubahnya menjadi 0 karena sudah dieksekusi pada tabel bantuan. Setelah itu, setelah semua sudah terinput pada tabel proses, arrival time, parstem, start time, finish time, dan response time, kita selanjutnya melakukan penjumlahan response time-nya untuk mengetahui berapa sih average waiting time-nya dari penjadwalan proses SJF non-preemptive pada kelima proses ini. Kita coba untuk melakukan penjumlahan response time-nya, yaitu yang response time pertama adalah 5 yang dimiliki oleh P1 ditambah
8 dimiliki oleh P2 ditambah 11 dimiliki oleh P3, lalu ditambah 3 yang dimiliki oleh P4, dan yang terakhir adalah ditambah 18 atau milik dari proses 5 atau P5. Maka untuk hasilnya sendiri adalah 5 ditambah 8 adalah 13, lalu untuk 13 tambah 13 adalah 26, 26 ditambah 3 adalah 29, dan 29 ditambah 18 adalah 47. Setelah kita mengetahui respons time-nya atau total respons time-nya, kita harus membaginya dengan 5. Mengapa 5? Karena total dari prosesnya yang ada di contoh tabel ini atau contoh soal ini adalah sebanyak 5, itu P1 sampai P5. Maka kita bagi dengan banyaknya proses, yaitu 5. Maka dapat diketahui average waiting time-nya adalah 47 dibagi 5, yaitu bernilai 9,4. Dan berikut adalah nilai dari average waiting time dari penjadwalan proses SPF non-preemptive pada kelima proses ini, dengan arrival time-nya adalah sebagai berikut dan fast time-nya adalah sebagai berikut.